Setiap kali mendengar perkataan disiplin, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah gambaran-gambaran yang negatif, seperti hukuman, tuntutan, perintah yang harus ditaati, atau paksaan untuk melakukan sesuatu. Ramai juga di antara kita yang merasa disiplin adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi harus ditaati supaya tidak terjadi apa-apa yang tidak diingini. Istilah disiplin rohani telah diterapkan dalam bidang keagamaan sejak permulaan sejarah manusia yang ditumbuhkan dalam Yudaisme maupun kekristenan. Disiplin rohani adalah aktiviti-aktiviti orang percaya yang dilakukan dalam menabur benih dalam roh. Disiplin rohani menjadi bahagian daripada orang-orang yang hidup di dalam roh atau orang yang menjadi milik Kristus. Seorang murid Kristus harus membayar harga dari pengenalannya akan Tuhan dengan cara berkomitmen menjalankan disiplin rohani. Sebab hubungan dengan Tuhan hanya dapat dibangun melalui disiplin rohani. Dapat disimpulkan bahwa disiplin rohani merupakan suatu usaha aktif seseorang untuk mahu menjadi semakin menyerupai Kristus. Memang Roh Kudus memampukan kita untuk menjalankan disiplin rohani, tetapi tanpa kemampuan dari dalam diri seseorang tersebut, disiplin rohani tidak akan terjadi. Tujuan disiplin rohani adalah menciptakan struktur kebiasaan rohani dalam hidup kita. Mori mengatakan bahwa tujuan disiplin rohani adalah untuk pertumbuhan orang Kristen. Hasil dari disiplin rohani adalah menjadi lebih serupa dengan Yesus. Hari ini kita akan melihat beberapa disiplin rohani. Yang pertama, disiplin beribadah. Kenapa kita menyembah? Menyembah Allah bertujuan untuk meluahkan betapa kita mengasihi Dia. Penyembahan ialah keutamaan tertinggi, bahkan lebih penting daripada pelayanan. Kita harus menjadi penyembah terlebih dahulu sebelum menjadi pelayan Tuhan. Pelayanan menjadi berhala sekiranya ia menjadi keutamaan mengatasi penyembahan. Yang kedua, disiplin berpuasa. Puasa merupakan amalan menahan diri daripada mengambil makanan. Amalan ini telah dilakukan oleh nabi-nabi seperti Musa, Elia, Daniel, bahkan Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yesaya 58 ayat 3-14, puasa dikaitkan dengan satu gaya hidup keadilan di dalam community. Perlu diketahui bahwa bukan kekerapan ataupun kehebatan kita di dalam berpuasa, melainkan bagaimana puasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Apabila kita berpuasa, puasa kita mestilah berpusat kepada Allah. Waktu berpuasa juga merupakan masa untuk menyembah dan membawa kita ke dalam hadirat Allah. Sekiranya tumpuan kita tersasar kepada perkara yang lain, ini bermakna kita sudah terlepas daripada tujuan yang sebenar. Yang seterusnya, puasa mengingatkan kita bahwa kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup daripada roti, tetapi manusia juga hidup daripada setiap firman Tuhan. Yang terakhir adalah disiplin meditasi atau renungan. Dalam hal ini kita perlulah berusaha mencari masa untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Amalan meditasi Kristen membolehkan kita berkembang dan bertumbuh menjadi dewasa secara rohani.